Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama gua Mirda Audina di channel gua tercinta, terkece dan terhit ini, Mirda Audina YouTube. Jadi di sini gua mau sharing ke kalian semua tentang KKKI ya, yang mungkin sekarang lagi banyak kalian komentari. Sebelum lanjut ke videonya, gue mau minta bantuan kalian semua untuk berkembang di YouTube dengan cara kalian bisa subscribe channel gue ini. Satu dari kalian sangat membantu gue untuk tumbuh di YouTube. Dan bagi kalian semua yang suka dengan apa yang gue lakuin, gue minta kalian semua sukai atau like semua video gue. Kalian share yang menurut kalian itu baik, dan buat kalian semua yang suka nonton YouTube gua ngasih kalian cara untuk kalian berkomentar, dan kalian boleh komentar di YouTube gue yang ini. Kalian boleh tulis kritik saran kalian untuk channel YouTube gua, untuk semua konten-konten gua. Barangkali ada konten gue yang mungkin kurang berkenan di hati kalian, kalian boleh komen di sini di vlog ini, karena gua kali ini sangat open sekali untuk itu. Jadi belakangan ini gue tuh ngerasa bahwa ada hal yang bener-bener kayak ngebuat gue gak ngerti. Pertama, gue gak ngerti kenapa KKK itu banyak banget yang bully. Kedua, kenapa kalian semua gampang sekali merendahkan prestasi seseorang. Dan yang ketiga, gue mau tanya ke kalian semua, apa kalian sudah jauh lebih baik daripada KKKI? Oke, langsung aja ke gak ngerti gue yang pertama, yaitu kenapa KKKI banyak kalian bully gitu. Gue mikir bahwa apa mungkin apa yang KKKI lakukan itu menyinggung kalian atau mengganggu kalian, sehingga kalian banyak yang berbicara kurang wajar. Menurut gue itu sangat gak wajar, bukan kurang lagi ya, karena kalian semua bukan hanya sekedar menyakiti lewat percakapan, tapi banyak juga yang bulinya itu udah ke fisik gitu ya. Menurut gue, maaf ya, menurut gue gak mesti kalian lakuin, karena gue ngerasa bahwa dia itu pantas ada di situ. Pertama, karena gue ngerasa gue juga orang yang jauh dari kata sempurna ya teman-teman, tapi gue tuh ngerasa bahwa ingin menjadi seseorang itu nggak mudah dan nggak semudah itu. Dan buat gue, KKK itu sudah melakukan hal yang membuat kita semua menjadi suka atau menjadikan dia bisa menggapai mimpinya menjadi orang yang terkenal. Dan menurut gua itu adalah hal yang sangat sulit banget teman-teman, karena kita semua itu ketika ingin menggapai sesuatu nggak mudah, apalagi melakukan hal lucu. Yang menurut gua KKKI itu adalah konten penghibur ya, karena gua ngerasa kehibur banget. Bahkan gua ngerasa bahwa konten-kontennya itu cukup ngebuat kita ketawa, dan kita itu semestinya bisa ngehargain perbedaan dong harusnya. Mungkin cara orang berekspektasi, cara orang berkreativitas, cara orang berimajinasi menyampaikan apa yang dia sampaikan itu berbeda-beda. Jadi nggak semua hal yang menurut kita baik itu baik juga untuk orang lain, dan tidak semua hal menurut kita tidak baik itu baik untuk orang lain. Jadi menurut gua kalian semua sebaiknya sebelum berbicara, kalian harus ingat dulu bahwa seseorang itu berusaha keras untuk ada di posisi itu, dan tolong banget sebelum ke situ kalian pikirin hati mereka, karena bagaimanapun mereka adalah manusia sama seperti kita, mereka berhati. Dan gue ngerasa bahwa kalian itu udah keterlaluan sama KKK ini. Dan gue tuh ngerasa ikut sakit hati juga sih sebenarnya, karena walaupun gue nggak kenal, gue tahu banget gitu ketika gue pengen
ada di YouTube aja. Gue pengen ada di YouTube aja. Untuk mengejar 1000 subscriber aja itu bener-bener kayak susah banget, dan gue ngerasa bahwa prosesnya itu panjang banget. Dan ketika dia sudah berusaha dan ketika rezekinya bagus, alhamdulillah dia sekarang ada di dunia entertainment, dia juga bisa dikenal banyak orang. Gue sih kayak itu sih hadiah gitu, dan dia tuh bisa menghibur orang-orang, dan gue rasa kita semua nggak bisa ngelakuin hal yang sama. Dia bertingkah seperti itu, bahkan mempermalukan dirinya sendiri. Maksudnya kayak bagaimana dia melucu gitu, bagaimana dia membuat kita ketawa dengan caranya sendiri, yang mungkin itu bikin dia jadi bulian kalian gitu. Apa kalian tuh nggak ngerti gitu gimana rasanya dia ketika sudah menghibur, namun bukan feedback baik yang kalian kasih, tapi malah bulian. Jadi menurut gue sih kayak nggak adil aja gitu, karena dia tuh sudah berusaha semaksimal mungkin, bahkan dia mau berperilaku seperti apa saja untuk menghibur kita. Kebiasaan dia yang mungkin benar-benar membuat kita ketawa. Banyak banget gue rasa yang ngerasain bahwa dia itu adalah orang yang terhibur. Karena menurut gue diri gue sendiri juga ngerasa bahwa gue terhibur sekali dengan adanya vlog atau dengan adanya kakek Kei ini, karena dia bener-bener kayak tulus banget gitu, mau melakukan hal yang di mata gue tuh kayak itu malu gitu, tapi dia lakukan untuk membuat kita bahagia, untuk membuat kita senyum nonton dia gitu. Jadi kalian itu tolong gitu, kalau kalian mau berbicara, iya memang semua orang itu ingin menjadi yang terbaik, memang semua orang itu ingin menjadi paling benar gitu, tapi tidak semua orang bisa kuat dengan apa yang kalian lakukan gitu. Tidak semua orang kuat dengan apa yang kalian utarakan. Kita tuh harus kita itu harus adakan posisi kita itu ada di dia gitu. Kalau kita ada di posisi dia, lalu dia semua orang melakukan hal seperti itu kepada kita, apa yang kita rasakan. Itu aja sih teman-teman. Jadi menurut gua semestinya kita tuh harus sering-sering berkaca sebelum kita berkomentar. Kenapa sih harus dibully? Yang salah apa gitu. Setahu gua nggak ada merugikan orang ya, karena konten-konten dia itu dia buat atas dasar untuk menghibur. Maksudnya kayak nggak ada orang yang terkait di sana untuk membantu untuk dirugikan atau lain sebagainya. Jadi menurut gue masih nggak ngerti sampai sekarang kenapa kalian ngebully dia. Jadi kalau buat kalian yang nggak suka sama kakek Kei itu, kalian bisa komen di sini, kita sharing kenapa sih kalian nggak suka gitu. Karena gue nggak ngerti sampai sekarang, gue nggak ngerti kenapa kalian nggak suka. Nggak ngerti gue yang kedua yaitu kenapa sih kalian gampang banget ngerendahin orang lain gitu. Menurut gue kayak nggak ada kerjaan gak sih? Kayak ngabisin waktu aja. Kalian tuh ngabisin waktu kalian untuk berbicara tidak baik, merendahkan orang lain, tapi kalian tidak bisa seperti mereka. Ya kan? Menurut gue gitu sih. Kayak kalau kalian merendahkan seseorang berarti kalian merasa tinggi kan, tapi belum tentu kalian itu memang tinggi. Sekarang yang gue tahu, ketika kakek Kei ini bergerak, bukan hanya kakek Kei sih, semua orang ketika dia lagi melakukan hal positif atau ketika dia melakukan hal yang dia sukai, kenapa sih ingin banget gitu kita tuh kayak ngomentarin tanpa mikirin gitu, tanpa mikirin kayak situasinya kayak apa sih, hati orang yang kita bicarain itu kayak apa sih. Barangkali mereka tuh lagi gak enak hati gitu ketika kalian ngomong gitu, itu menyakiti mereka banget gitu. Kalian inget loh, kalau karma dari sakit hati orang yang benar-benar tersakiti itu, terzolimi itu benar-benar luar biasa loh dampaknya buat kita semua. Dan menurut gua gak ada hinanya ketika seseorang pingin berkarya dan menampilkan apa yang dia sukai. Dan jika tidak suka, menurut gue lebih baik kalian tidak usah lihat daripada kalian hina. Itu lebih mengurangi dosa kalian sih menurut gue. Gue juga gak mau so suci, karena gue juga kadang ingin komentar akan artis, akan seseorang gitu. Tapi gue sebisa mungkin
filter, karena gue ngerasa kalau gue ngomentar, apa gue tahu kehidupan nyatanya seperti apa. Sedangkan kakek Kei ini kehidupan nyatanya dia sangat berjuang untuk hidupnya, dan kalian malah ngehina, kalian malah kayak ngerendahin gitu. Emang kalian lebih tinggi? Enggak juga kan, maksudnya kayak emang kalian udah ternama? Enggak juga kan gitu. Kakek Kei gitu-gitu dia udah ternama, banyak orang, semua orang udah banyak mengenal dia. Dan yang paling parah itu dijadiin meme, dijadiin video-video lucu gitu kan, kayak gue sih greget ya liatnya orang-orang yang kayak gitu. Mungkin mereka ada niat baik juga untuk mencari popularitas, tapi untuk menjatuhkan seseorang atau untuk merendahkan seseorang itu sebaiknya menurut gue tuh kayak lebih mikirin aja diri sendiri. Kalau diri sendiri ada di posisi itu gimana rasanya. Tapi gue juga nggak bisa maksa semua orang untuk berbuat baik, untuk positif akan melakukan hal terhadap orang lain. Tapi gue hanya menyarankan aja ke kalian, sebelum kalian ngehina, sebelum kalian kayak merendahkan orang lain, kalian harus banyak-banyak memperlihatkan diri kalian sendiri. Apa kalian sudah jauh lebih baik daripada mereka, apa kalian sudah jauh lebih baik atau sudah lebih tinggi dari mereka sehingga kalian bisa merendahkan mereka. Dan terakhir yang gue nggak ngerti dan gue ingin tanya ke kalian mengenai apa kalian jauh lebih baik daripada kakek Kei. Oke, gue mau sharing sedikit tentang kalian, tentang kakek Kei yang menurut gue itu dia adalah orang pekerja keras banget untuk hidupnya, untuk karirnya, dan untuk mimpi-mimpinya. Yang pertama yang gue tahu, kakek Kei itu adalah orang yang mau berjuang untuk hidupnya. Dia mau berusaha dan selalu meyakini mimpinya bahwa dia akan terkenal. Dia adalah orang yang benar-benar kayak merasakan proses perih dalam hidupnya, yang menurut gue ini hadiah terbaik untuk dia ketika dia bisa dikenal banyak orang. Yang kedua, yang gue tahu kakek Kei adalah orang yang sangat ceria. Mungkin di mata orang lain itu adalah hal yang gak banget atau lain sebagainya, tapi menurut gue dengan cara dia menghibur dalam hati, dalam benak gue, pasti dia ngerasain bahwa dia itu adalah orang yang ada sedihnya juga, bahkan dia jauh lebih sedih tanpa kita tahu. Dan yang ketiga, gue rasa dia pantas mendapatkan ini karena dia memang benar-benar ngebuat orang tuh kayak kaget gitu, kayak membuat orang tuh kayak dibuat aneh gitu dengan adanya dia, dan dia yang seperti itu, dia yang dengan unik dengan caranya sendiri. Dan gue ngerasa bahwa kalian semua itu terlalu memandang seseorang itu dari apa yang dia lakukan, padahal belum tentu kenyataannya dia seperti itu. Jadi tolong, menurut gue kalau kalian jauh lebih baik daripada kakek Kei, gue nggak maksa kalian untuk menyukai dia, tapi gue minta kalian untuk lebih kayak aware aja gitu sama perasaannya, lebih kayak mengerti gitu bahwa keadaan semua orang, pengertian semua orang atau perkataan semua orang itu kadang menyakiti gitu. Kita aja yang bukan orang terkenal, ketika ada yang menyakiti gitu, gue aja suka sedih gitu. Apalagi ini orang banyak yang bener-bener kayak banyak banget gitu, dibikin kayak parodi dan sebagainya. Itu kan kalau gue ada di posisi itu jujur gue nggak akan kuat, karena gue ngerasa sedih banget gitu harus terkenal seperti itu. Tapi bagaimana lagi, kita nggak pernah tahu seseorang itu sukses karena apa, dan mungkin itu bakat yang dia punya. Menurut gue kalau memang kalian ngerasa jauh lebih baik sehingga kalian bisa berbicara seenaknya, tolong lebih sayangi diri kalian untuk bisa menghargai seseorang, untuk bisa paham akan seseorang, karena seseorang itu kadang-kadang tingkat sensitifnya lebih tinggi daripada diri kita. Kita semua nggak bisa memikirkan bahwa orang lain itu sama dengan kita. Dan tolong kalian rasakan dulu apa yang mereka rasakan sebelum kalian berbicara. Anggaplah kalau posisi kalian yang dibicarakan seperti itu. Jadi itu aja yang gue mau
share ke kalian. Gue ngerasa bahwa ini adalah waktunya gue sharing ke kalian tentang ini, karena gue ngerasa kasihan juga sih, karena nggak semua orang itu bener-bener kayak mengharuskan gitu untuk ditonton, untuk disukai, tapi kalian sendiri yang membuat itu. Oke teman-teman semuanya, sudah di penghujung terakhir vlog gue. Jadi tadi yang gue sampaikan ke kalian semua adalah apa yang ada di pikiran gue selama ini. Jadi buat kalian yang gak suka, kalian boleh komentar di YouTube gue ini kenapa kalian gak suka. Kalau kalian misalkan ada kritik saran atas apa yang gue sampaikan, kalian juga bisa komen di situ. Menurut gue gak ada salahnya kita untuk saling mengingatkan, karena di dalam diri gue adalah gue ingin membantu orang untuk menjadi jauh lebih baik lagi. Tapi kalaupun itu menurut kalian salah, itu tidak masalah, karena kita adalah manusia, kita tak luput dari kesalahan, beda kepala beda isi. Jadi untuk kalian semua, gue minta maaf kalau ada perkataan gue yang kurang berkenan untuk kalian semua, dan gue minta maaf yang sebesar-besarnya kalau ada hal-hal yang tidak baik dan tidak kalian sukai di sini. Sekali lagi gue minta maaf, dan gue terima kasih kepada kalian semua yang menonton ini. Selamat beraktivitas, selamat berkarya, dan jangan lupa kalian semua selalu libatkan Tuhan kalian dalam apa yang kalian lakukan. Thank you.